Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lisdianti, mahasiswi semester 6, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, pada hari ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran di kelas 4, tema 3, subtema 2 pada pembelajaran 1 dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Halo adik-adik kelas 4 semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 mengenai peduli terhadap makhluk hidup. Apa sih peduli terhadap makhluk hidup itu? Nah, jadi peduli terhadap makhluk hidup ialah menanamkan sikap benar-benar peduli terhadap sesama, baik kepada manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Nah, kepedulian tersebut kita wujudkan dengan apa sih? Kepedulian tersebut kita tunjukkan dengan menjaga lingkungannya, menjaga habitatnya, agar mereka dapat hidup layaknya makhluk hidup, tidak terganggu dan tidak juga merasa terusik karena habitatnya yang tidak nyaman atau bahkan dirusak oleh sesamanya. Selain itu, bentuk kepedulian lainnya bisa dengan yang pertama, tidak memburu hewan secara liar, yang kedua, tidak mengadakan penebangan pohon secara liar, yang ketiga, membuang limbah pabrik atau kotoran-kotoran ke habitat mereka, dan yang keempat, tidak membuat hal-hal yang dapat merugikan hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Jadi dengan cara itu kita dapat peduli terhadap sesama makhluk hidup dengan cara memberdayakannya, melestarikannya, dan menyayanginya. Jadi manusia, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Selain itu juga, manusia harus saling menjaga dengan sesama, tumbuhan, manusia menyayangi tumbuhan, dan juga dengan hewan. Nah, keberadaan hewan ini merupakan suatu perkembangan dan pelestarian yang ada dalam sumber daya alam. Kita harus menjaga hewan-hewan yang ada dengan melestarikannya, memberdayakannya, dan dilindungi. Lalu ada salah satu hewan yang memang keberadaannya terancam punah, yaitu burung cendrawasih. Burung cendrawasih, apa sih itu burung cendrawasih? Burung cendrawasih merupakan salah satu hewan yang merupakan maskot dari Provinsi Papua, yang mana burung cendrawasih itu memiliki bulu yang sangat cantik, mulai dari warnanya, mulai dari coraknya juga, warna yang dikombinasikan cukup bagus dan cantik serta memikat mata yang memandangnya. Burung cendrawasih dijadikan sebagai maskot dari Provinsi Papua karena sebagian dari mereka menggunakan bulunya untuk hiasan pada pakaian ataupun sebagai hiasan yang ada pada rumah-rumah mereka. Nah, salah satu jenis burung cendrawasih yang merupakan maskot dari Provinsi Papua ini ialah burung cendrawasih mati kawat, yang mana mereka hidup di dataran rendah dan hanya ada di Indonesia bagian timur, yaitu Provinsi Papua. Lalu, keberadaannya terancam punah sebab banyak oknum-oknum yang mencarinya dan memburunya untuk diambil bulunya. Karena kecantikannya itu, mereka sering diambil oleh pemburu liar dan keberadaannya saat ini terancam punah. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang mengerti sekali akan sumber daya alam, kita wajib menjaga dan melindunginya. Dengan apa? Dengan memberdayakan burung tersebut dan memasukkannya pada suaka marga satwa. Setelah tadi saya sudah menjelaskan sedikit mengenai burung cendrawasih yang keberadaannya saat ini semakin langka karena banyak oknum-oknum yang memburunya. Nah, selain burung cendrawasih juga masih banyak hewan lainnya yang keberadaannya hampir terancam punah, seperti badak bercula, kupu-kupu, dan orangutan. Lalu, saat ini juga ada salah satu hewan yang keberadaannya sudah jarang kita lihat dan bahkan sudah jarang kita temui. Apa sih itu? Yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan golongan dari serangga. Kupu-kupu memiliki warna yang cemerlang, warna yang indah, dan kupu-kupu juga tidak berbahaya bagi manusia.
Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang menempel di daun, lalu menetas dalam jangka waktu 5-10 hari. Setelah itu, 2 minggu kemudian, ulat tersebut atau larva membentuk kepompong yang menempel di ranting pohon. Dan setelah 2-3 minggu, kepompong tersebut akan menetas dan menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman, yang mana kupu-kupu tersebut dapat membantu berkembangnya bunga menjadi buah. Maka dari itu, serangga ini dimanfaatkan oleh petani sebagai hama yang menghasilkan buah. Jadi, petani banyak memanfaatkannya sebagai penyerbuk tanaman. Nah, jadi setelah saya menceritakan mengenai kupu-kupu, burung cendrawasih dan kupu-kupu ini merupakan salah satu sumber daya alam hayati, yang mana sumber daya alam hayati itu merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Burung cendrawasih dan kupu-kupu saat ini keberadaannya sudah langka. Burung cendrawasih memang hanya berada di Indonesia bagian timur saja atau di Provinsi Papua. Tetapi untuk kupu-kupu di sekeliling kita ini sudah jarang sekali kita temui. Bahkan bukan sekedar kita temui, kita lihat saja itu sudah jarang. Mengapa? Karena banyak pemburu liar yang menangkapnya dan menjadikan kupu-kupu tersebut sebagai koleksi atau pajangan. Karena warnanya yang bagus dan jenisnya juga yang beragam. Setiap wilayah memiliki jenis kupu-kupu yang berbeda. Di sini saya juga menggunakan media pembelajaran berupa maket sederhana. Ini akan saya tunjukkan yang sudah saya buat. Nah, dari maket sederhana ini terdapat beberapa objek, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, ada burung cendrawasih di sini. Lalu di bagian depan ada kupu-kupu, dan ini merupakan sebuah lingkungan atau habitat yang saya buat untuk pelestarian hidup hewan-hewan yang hampir terancam punah. Mulai dari hewan yang hidup di dataran tinggi. Hewan yang hidup di dataran tinggi perlu tempat untuk mereka tinggal. Nah, untuk itu kita sebagai manusia tidak usah untuk menghancurkan tempat mereka, karena di mana mereka tinggal disitulah mereka membutuhkan sebuah kenyamanan. Lalu kupu juga, walaupun kita hanya melihatnya dia saat terbang atau saat hinggap di beberapa tempat, kupu-kupu juga membutuhkan tempat untuk berkembang biak atau berteduh. Semua hewan butuh tempat atau habitatnya agar mereka merasa nyaman dan tempat untuk berkembang biak yang sesuai dengan jenisnya mereka masing-masing. Nah, dari maket ini sudah tadi saya jelaskan bahwa banyaknya hewan yang ada di habitat mereka. Dari maket ini sudah saya gambarkan dan saya buatkan beberapa objek yang mana di dalamnya memiliki pesan-pesan tersendiri. Di antaranya tadi yang sudah saya bilang, habitat merupakan tempat tinggal asli hewan, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang hidup di darat maupun yang hidup di air. Lalu di sini kita sebagai manusia juga sebaiknya menjaga ekosistem lingkungan yang ada, tidak merusaknya, tidak mencemarinya, dan juga tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan makhluk hidup lainnya. Lalu setelah maket ini, saya akan membuat sebuah lembar kerja yang mana nantinya akan dikerjakan oleh siswa. Jadi di sini saya akan mempraktekkan sebuah LKS yang saya buat sendiri.
Jadi, kita sudah mempelajari mengenai peduli terhadap makhluk hidup. Pada kesimpulannya, peduli terhadap makhluk hidup ialah suatu sikap yang harus ditanamkan oleh manusia. Kenapa hanya manusia? Karena banyak hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan yang menjadi langka atau punah karena kerusakan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia sendiri. Jadi, untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, kita harus saling peduli, sayang, dan menyayangi, harus saling memberdayakan dan juga melestarikannya. Jadi, pada pembelajaran kali ini juga, kita sudah banyak mengetahui mengenai apa sih peduli terhadap makhluk hidup itu, seperti apa cara memberdayakannya. Lalu pada pembelajaran ini juga, kita sudah menggunakan sebuah maket sederhana yang tadi sudah saya tunjukkan dan sudah kita lihat juga. Nah, dari situ kita sudah tergambar bahwa lingkunganlah yang menjadi tempat tinggal hewan-hewan merupakan suatu hal yang penting bagi mereka untuk dapat berkembang biak dan hidup di sana. Kita tidak berhak untuk merusaknya atau bahkan mengambil alih itu semua karena manusia, tumbuhan, dan hewan sudah mendapatkan tempatnya masing-masing. Kalau kita melakukan suatu pemburuan liar, perusakan habitat, dan lain semacamnya, itu sama saja kita membuat mereka semakin langka atau punah. Baik, mungkin cukup itu yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga itu merupakan hal baru atau wawasan baru bagi kita mengenai apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Buat adik-adik sekalian, jangan lupa untuk terus belajar, membaca, menulis, memahami, dan melakukan hal-hal yang positif. Pada saat seperti ini, kita semua mampu melakukan hal apapun saat berada di dalam rumah, ataupun saat berada di rumah seperti sekarang ini. Tetap semangat, lakukan dengan baik, positif, dan jangan mudah menyerah. Baik, ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini mengenai tema 3, subtema 2 pembelajaran 1 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Cukup yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.